Informasi lain pemirsa, keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat isolasi mandiri histeris di pemakaman daerah Meranti, Sumatera Utara. Sempat terjadi adu mulut antara keluarga dan petugas saat meminta mobil ambulans. Biarkan menutup sendiri kuburan orang tuanya. Inilah video amatir warga saat pemakaman pasien COVID-19 tanpa pemulasaran di Desa Serdang, Meranti Asahan, Sumatera Utara. Pihak keluarga histeris saat memakamkan sendiri ibunya yang meninggal karena terpapar COVID-19 tanpa didampingi Satgas desa setempat. Ini adalah keluarga. Pemakaman sempat diwarnai kericuan karena keluarga meminta ambulan, namun permohonan keluarga ditolak dengan alasan ambulans digunakan untuk pasien rujukan. Saya minta ambulan itu dipakai untuk mengangkat jenazah dari rumah ke kuburan. Jadi saya minta dengan kepala puskesmas tadi, dia mengatakan ini ambulan khusus untuk mengangkat pasien rujukan. Jadi saya tak terima itu. Memang saya tadi cukup keras juga mengatakan, ya kita bakar aja lah ambulan ini kalau memang nggak boleh dipakai, kan begitu. Pihak keluarga mengaku tidak ada perhatian dan bantuan saat menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Orang tua kami meninggal terkonfirmasi dengan COVID, tetapi tidak ada penanganan dari pihak Desa Serdang. Kami hanya ingin bertanya apakah memang kalau orang yang terkonfirmasi dengan COVID dan sampai meninggal itu biaya dari keluarga atau dari pemerintahan. Hingga saat ini keluarga berharap karena masih ada 3 anggota keluarga lainnya yang menjalani isolasi mandiri diperhatikan oleh pemerintah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana penanganan warga yang sedang mengalami isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19? Apakah benar sampai ada pembiaran sehingga keluarga memakamkan sendiri pasien yang dinyatakan meninggal dunia ini? Dan kita akan sudah bergabung bersama dengan Satgas COVID-19 Desa Serdang, Bapak Gunawan. Selamat sore, Pak Jasa. Selamat sore, Pak. Pak Jasa, kami ingin mengkonfirmasi apa benar terjadi pembiaran dan tidak ada perhatian terhadap keluarga yang melaksanakan isoman, Pak, di sana? Oh, begini. Bisa saya jawab, Pak? Silakan, Pak. Sebenarnya tidak ada pembiaran di sana, Pak. Karena begini. Waktu itu memang sempat ada keributan di tengah-tengah keluarga atas kematian almarhumah ini. Namun, karena keributan itu terjadi kan, saya sebagai kepala desa Serdang mengambil alih tugas daripada pelaksanaan pemusyawaratan tersebut. Saya sebagai kepala desa Serdang, Pak, yang langsung menggantikan baju almarhumah bersama salah satu tenaga medis yang bernama Indun, dan juga saya yang memasukkan ke peti jenazah bersama ada 6 orang dibantu tetangga, dan kami masukkan ke ambulan dan saya antarkan ke pemakaman yaitu di Dusun 7 Desa Serdang, dan juga saya salah satu yang memasukkannya ke dalam lubang daripada kuburan tersebut, Pak. Baik. Namun pada waktu yang bersamaan setelah saya masukkan jenazah ke lubang kuburan itu, orang itu ada kegiatan ritual keagamaan. Jadi memakan waktu yang cukup lama, maka Pak Camat mengingatkan kepada saya, Kades, ayo ini udah siang, karena waktu bersamaan ada rapat revitalisasi perubahan kepengurusan BUMDes di Desa Serdang. Ya. Maka kehadiran saya sangat ditunggu di sana, Pak. Pak, itu kan yang Bapak jelaskan adalah pada saat almarhum meninggal begitu ya. Yang dipermasalahkan keluarga adalah pada saat mereka isoman tidak ada perhatian begitu, Pak. Itu yang mereka keluhkan, dan saat minta ambulans juga tidak diindahkan begitu. Pembelaan Bapak seperti apa? Pada hari Sabtunya kami mengadakan tracing ke kediaman korban ataupun almarhum. Jadi di situ kami bersama dokter rumah sakit puskesmas Kecamatan Meranti berada di lokasi bersama Bapak Kepolisian juga.
Jadi kami tracing di situ. Kami mengadakan swab kepada keluarga yang tinggal di rumah almarhum ini. Ternyata hasilnya positif. Dan saya tawarkan kepada mereka supaya melaksanakan isolasi mandiri. Karena Desa Serdang juga ada rumah isolasi yang telah disediakan oleh posko Desa Serdang. Namun pihak keluarga memilih untuk isolasi di rumahnya sendiri dan meminta kepada kami untuk mengantarkan almarhumah ini ke rumah sakit. Jadi saya minta kepada dokter Puskesmas Meranti untuk meminjam ambulan untuk mengantarkan almarhumah ini ke rumah sakit. Ternyata ibu itu bilang sama saya bahwasanya ambulan tidak bisa mengantar pasien COVID. Ambulan diperuntukkan hanya untuk mengantar pasien rujukan. Maka saya marah di situ. Saya sampaikan kepada dokter, setahu saya dan kami masyarakat awam, ambulan itu adalah untuk mengantar jenazah dan orang sakit. Ibu dokter menyarankan kepada kami supaya kami mencari mobil sewa, mobil pribadi. Nah, nanti kalau setelah dipakai, pesan ibu dokter, disemprot Pak Kades. Saya bilang, ibu kan tahu itu berarti, kenapa nggak ambulan saja? Ini situasi darurat. Nah, saya berkoordinasi sama Pak Camat dan Pak Kapolsek. Pak Camat menelepon sekjen daripada Dinas Kesehatan. Cuman sampai sore tidak ada respon, tidak ada kelanjutannya. Saya telepon kepala dusun saya. Baik. Pak Kadus, tolong sampaikan kepada keluarga almarhumah, apabila memang diharuskan opung itu atau ibu itu di rumah sakit, maka saya sendiri yang akan mengantar, cuma dengan satu syarat. Satu, opung itu harus dipakaikan APD dan saya juga memakai APD, pakai mobil saya. Tapi siapa yang akan menemani opung itu di mobil dan merawatnya di rumah sakit nantinya. Nah, pihak keluarga setelah disampaikan Pak Kadus demikian, mengatakan bahwasanya mengingat opung ini usianya sudah 76 tahun, nggak palalah kita antar ke rumah sakit. Itulah bahasa pihak korban yang lain. Baik, artinya sudah ada upaya maksimal dari pihak Satgas terkait hal ini. Terima kasih sudah memberikan konfirmasinya kepada kami. Pak Jasa sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum.